Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai implementasi jurnal yang telah kami ambil untuk uh, ujian tengah semester yang kemarin. Jadi kita di sini akan mengimplementasikan jurnal dengan judul metode Viola Jones dan Egan-Hughes pada sistem pengenalan wajah secara real time. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yakni yang pertama ada Adrian Michael dengan NPM 84, lalu ada Firman Adel dengan NPM 285, saya Aditya Saputra dengan NPM 287, Daniel Prasetyo dengan NPM 304, dan Darul Harim dengan NPM 338. Baik, untuk latar belakang dari jurnal ini adalah yang pertama adalah pemanfaatan CCTV dalam sistem keamanan khususnya di area tertentu, yakni area publik seperti bank, hotel, bandara, pabrik, dan rumah pribadi untuk memantau kondisi secara real time. Teknologi pengenalan wajah telah diterapkan di berbagai sektor, di antaranya ada perbankan, pendidikan, kesehatan, integrasi AI dan CCTV mendukung konsep smart city dan keamanan modern. Lalu Tantangan dalam deteksi dan pengenalan wajah. Deteksi wajah mudah bagi manusia, namun kompleks bagi komputer karena pengaruh pencahayaan, posisi, jarak, dan ekspresi. Metode Viola Jones digunakan untuk deteksi cepat menggunakan fitur HAR, sedangkan Hidden Face atau PCA digunakan untuk pengenalan identitas wajah. Kombinasi kedua metode ini terbukti mampu mencapai akurasi tinggi dalam pengenalan wajah secara real time. Adapun alur dari pengerjaan program ini adalah yang pertama kita mencari studi literatur dan analisis dari jurnalnya, lalu kita merancang program dan alur kerja dari program tersebut, lalu mengimplementasikan kode programnya, dan kita akan melakukan pengujian untuk program tersebut. Untuk alur programnya sendiri, yang pertama kita melakukan input citra, lalu pre-processing, dan masuk ke database, dan yang terakhir kita ke pengenalan wajah atau face recognition. Cek. Oke. Untuk sekarang yaitu input citra. Input citra diambil sampel citra wajah sebanyak 30 sampel untuk masing-masing orang. Sampel diambil secara otomatis melalui webcam laptop ataupun media lainnya yang digunakan untuk menangkap data wajah. Pre-processing. Dalam tahap pemrosesan atau pre-processing, sistem pengenalan wajah ini alur dimulai dengan konversi citra RGB menjadi grayscale. Selanjutnya, metode Viola Jones diimplementasikan untuk deteksi wajah dengan menggunakan fitur HAR sebagai acuan objek. Setelah deteksi, citra yang telah terdeteksi wajahnya akan melalui proses cropping dan resize agar siap untuk metode Eigen Face, di mana hanya fitur objek wajah yang akan dihitung. Terakhir, dilakukan ekstraksi fitur dengan mengimplementasikan metode Eigenface untuk mendapatkan nilai eigenvektor. Oke, untuk database, dilakukan ekstraksi fitur dengan mengimplementasikan metode Eigenface untuk mendapatkan nilai eigenvektor. Nilai fitur wajah atau eigenvektor yang telah diekstrasi dari tahap sebelumnya disimpan ke dalam database. Database ini menjadi data train untuk proses pengenalan individu selanjutnya. Berikut gambar dari database. Ada di sebelah kanan.
Baik, selanjutnya masuk pada tahap face recognition. Pada tahap face recognition di sini dilakukan pembandingan citra dengan merunning eh, menu testing daripada GUI-nya dengan inputnya adalah wajah baru sebagai data citra yang baru yang akan diproses dengan data citra yang telah disimpan di database. Metode yang digunakan adalah uh, Euclidean distance untuk mencari nilai kedekatan antara nilai data citra yang ada di database dengan data citra yang secara real time direkam oleh program. Selanjutnya masuk pada penjelasan kode program. Di sini yang pertama pada bagian agenda, di sini ada 5 kode yang berperan untuk mengimport library-library yang akan digunakan dalam program ini. Yang pertama yaitu CV2, yaitu OpenCV untuk mendeteksi wajah dan pelatihan model, lalu NumPy untuk operasi array untuk data citranya, lalu untuk OS untuk mengatur direktori dan file, dan juga Kinter untuk membuat antarmuka GUI. Selanjutnya akan dilakukan inisialisasi HR cascade untuk deteksi wajah menggunakan variabel face underscore cascade. Lalu akan dibuatkan folder untuk menyimpan dataset wajah dalam folder dataset underscore face, file model dan label, lalu membuat folder dataset jika belum ada. Visualisasi datanya akan berupa nama underscore nomor .jpg. Selanjutnya pengambilan data wajah menggunakan user interface sederhana atau yang singkat GUI. Pertama, kode meminta nama pengguna dengan simple dialog, kemudian mengaktifkan kamera dan mendeteksi wajah dengan hard cascade, yang kemudian menyimpan 30 gambar wajah ke folder dataset dalam bentuk grayscale. Selanjutnya, model Eigenface, tujuannya untuk melatih model pengenalan wajah berdasarkan dataset. Yang pertama, kode membaca semua gambar dari folder dataset underscore face, kemudian membuat label map. Selanjutnya melatih model menggunakan yang selanjutnya menyimpan model dan label. Kemudian face recognition dengan Eigenface. Yang pertama, model memprediksi identitas wajah yang terdeteksi. Kemudian menampilkan nama dan nilai confidence di atas kotak wajah pada tampilan kamera. Kemudian menampilkan interface program. Selanjutnya implementasi akan dijelaskan oleh teman saya. Implementasi programnya di sini ada user interface sederhana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada 3 menu, yaitu ambil data wajah, latih model Eigenface, dan jalankan pengenalan, yang dimana menu ini sama dengan yang di jurnal. Kemudian kita coba untuk ambil data wajah. Di sini memasukkan nama orang dan masukkan nama Rafid, Firsan ya, nama Firsan. Kemudian nah, kemudian sistem akan mengambil data citra sebanyak 30 gambar. Kemudian setelah dilakukan ambil data wajah, kita akan melakukan menu latih model Eigenface. Nah, setelah model Eigenface berhasil dilatih, maka akan kita jalankan untuk pengenalan wajahnya. Nah, ini sudah terdeteksi wajah saya dengan nama Firza Nabel. Firza, ya, nama Firza di sini.
Ya, kemudian kesulitan kami pada saat mengimplementasikan program yang ada pada jurnal referensi yaitu keterbatasan device yang kami miliki, yang dimana pada jurnal menggunakan CCTV 2 titik. Di sini kami untuk kebutuhan testing hanya menggunakan webcam laptop yang tersedia. Kemudian untuk data sampel yang digunakan hanya satu jenis, tidak bervariatif pada jaraknya, tidak seperti yang dipaparkan pada jurnal yang ada variasi jarak 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.